Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu teman-teman informasi seputar Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau yang lebih kita kenal dengan STIS. Dan narasumber di video kita kali ini adalah Novika Haris. Dia adalah salah seorang teman aku yang sekarang sedang berkuliah di STIS. Dan bagi teman-teman yang nantinya masih penasaran mengenai STIS dan pertanyaannya masih belum terjawab di video ini, teman-teman bisa follow akun Instagramnya Novika Haris di @novikaharis12 dan teman-teman bisa nanyain lebih lanjut lagi mengenai STIS ke Vika. Oke teman-teman? Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, please banget di subscribe dulu karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe dari teman-teman akan menjadi motivasi buat aku lebih semangat lagi nge-youtube-nya buat konten yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman, berhubung sekarang kita lagi di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, jadi untuk tanya-tanyanya aku ke Vika nggak bisa langsung, jadi cuman pakai via WhatsApp karena jawabannya juga panjang-panjang. Jadi Vika kasih jawabannya ke aku itu lewat VN, dan aku udah dengerin VN itu dan udah aku catat di sini. Jadi aku bakalan kasih tahu teman-teman apa yang aku catat di sini. Oke? Baiklah teman-teman, untuk gak bertele-tele, kita lanjut aja ya ke pertanyaannya. Jadi kita masuk pertanyaan yang pertama. Kak, STIS itu apa sih? Jadi Vika menjawab, STIS itu adalah sekolah tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan BPS, yang mana nantinya lulusan dari STIS ini sendiri akan langsung diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di BPS, kementerian, lembaga atau instansi yang sesuai dengan penempatannya di seluruh Indonesia sampai dengan tingkat kabupaten atau kota. Jadi teman-teman udah paham kan apa itu STIS? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kak, keunggulan di STIS dari sekolah lainnya itu apa aja sih? Dan Vika menjawab, jadi keunggulan STIS dari sekolah lainnya itu adalah tamat kuliahnya langsung diangkat menjadi PNS, sama seperti ikatan dinas lainnya, yang mana seluruh ikatan dinas lulusannya akan langsung diangkat menjadi PNS. Begitu juga dengan STIS. Dan selanjutnya biaya kuliahnya juga gratis, sama juga dengan sekolah ikatan dinas lainnya, yang mana mahasiswanya tidak diwajibkan untuk, bukannya tidak diwajibkan, tapi emang gak bayar uang kuliah sebesar pun. Selanjutnya, bagi pecinta matematika, STIS adalah sebuah sekolah yang sangat menyenangkan karena hampir seluruh pelajarannya itu berbau dengan matematika. Jadi bagi teman-teman yang gila banget sama matematika, teman-teman bisa menjadikan STIS ini pilihan nomor 1 karena di sini teman-teman bakalan ketemu terus sama yang namanya matematika. Tapi kalau aku enggak banget. Itu deh. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 3 ya teman-teman. Kenapa sih kakak dulunya milih STIS? Jadi di sini Vika menjawab, yang pertama itu karena dia suka matematika, dan kata Vika, pilihlah jurusan dan kampus yang sesuai dengan keinginan kamu agar nantinya kamu menjalani kuliahnya itu menyenangkan gitu. Dan selanjutnya karena kuliahnya gratis dan bisa membantu meringankan beban orang tua. Dan yang ketiga, tamat kuliahnya langsung jadi PNS, jadi masa depan sampai hari tua itu bisa terjamin. Dan yang keempat, bisa kerja di BPS karena dari SMA Vika emang pengen banget kerja di BPS. Nggak tahu kenapa ketika melihat kantor BPS itu ada kesenangan tersendiri aja, dan kerjanya juga berhubungan dengan data dan juga di lapangan, dan Vika sangat suka kerja di lapangan. Gitu deh jawaban Vika. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Kak, setelah kuliah di STIS, apa suka duka yang kakak rasain? Oke, yang pertama itu sukanya dulu ya. Jadi sukanya Vika selama kuliah di STIS ini, yang pertama itu sekolahnya menyenangkan, punya banyak teman yang berbeda-beda karena temennya itu kan ada dari Sabang sampai Merauke, jadi kita bisa ketemu orang-orang baru dengan kepribadian-kepribadian yang beda-beda. Dan yang kedua, dosennya itu friendly banget, walaupun pelajarannya itu menyeramkan, tapi dengan didukung oleh dosen yang friendly banget, jadi pelajaran yang menyeramkan itu nggak kerasa menyeramkan gitu deh.
jawaban kita ya teman-teman. Yang ketiga itu waktu senggangnya banyak. Jadi kan teman-teman banyak tuh yang bilang, kalau sekolah di ikatan dinas itu pasti pelajarannya banyak, nggak ada waktu senggang ini itu. Ternyata di STIS ini waktu senggangnya itu sangat banyak loh teman-teman, dan plus tugasnya itu juga dikit. Tapi kalau waktu online sekarang ini kata Vika lebih banyak sih dikasih tugas. Jadi yang keempat itu di STIS ini kita bisa lebih mengekspresikan diri karena banyak UKM-UKM yang mendukung untuk kita mengekspresikan apa yang ada di diri kita. Yang kelima, sekolahnya itu beda sama ikatan dinas lainnya. Kenapa? Karena di STIS ini nggak diasramain. Jadi kita juga lebih bisa bebas daripada ikatan dinas lainnya yang diasramain. Dan di sini juga nggak ada sistem senioritas. Jadi di STIS ini nggak ada sistem senioritas dan juga nggak diasramain teman-teman. Jadi kalian di sini ngekos. Oke, yang keenam, pelajarannya itu banyak hitungan daripada hafalan. Jadi enak aja. Iya. Itu deh. Yang selanjutnya dukanya di STIS ya teman-teman. Yang pertama itu kadang suka homesick dan sering rindu masakan rumah. Wah, itu udah pasti ya kan, kalau jauh dari keluarga itu emang homesick banget teman-teman. Dan selanjutnya sering rada stres ketika mau UTS atau UAS, karena teman-teman kalau mau menghadapin UAS atau UTS di STIS ini serasa mau ujian nasional atau UN. Jadi sangat beda banget sama dulu di SMA. Jadi teman-teman di STIS ini kalau udah mau UAS atau UTS, mereka itu belajarnya sama kayak kita belajar mau UN. Tapi ya ketika, tapi nggak apa-apa, itu semua bisa dijadiin cambuk buat diri kita sendiri untuk lebih baik dan lebih berkualitas lagi gitu. Oke, selanjutnya, Kak, sistem belajar di STIS itu gimana sih, Kak? Jadi Vika menjawab, sistem belajarnya sama kayak kuliah lainnya. Ntar ada dosen yang ngejelasin di depan, lalu kita merhatiin. Dan perkuliahannya tuh dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama itu pagi sampai jam 10, sesi kedua sampai zuhur, dan sesi ketiganya itu dari zuhur mungkin sampai jam 4. Enggak mungkin, ya gitu deh teman-teman. Kita bilangnya gitu doang sih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-6 ya. Kak, persyaratan masuk STIS itu apa aja sih, Kak? Nah, jadi Vika menjawab, persyaratan masuk STIS itu yang pertama sekali itu harus warga negara Indonesia, yang kedua sehat jasmani dan rohani, yang ketiga tidak buta warna ataupun mata minus, yang keempat nilai matematika dan bahasa Inggrisnya harus 8 kalau skalanya 1 sampai 100 dan harus 3,2 kalau skalanya 1 sampai 4 pada ijazah atau surat keterangan lulus. Yang kelima, umur minimal saat pendaftaran itu 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September tahun kalian mendaftar. Yang keenam, belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama pendidikan sampai pengangkatan jadi PNS. Jadi gitu teman-teman. Dan untuk kalau masih ada yang kurang atau ketinggalan, teman-teman bisa lihat di buku petunjuk, karena kata Vika buku petunjuknya itu udah keluar. Ya, udah sampai situ doang. Selanjutnya pertanyaan ke-7 ya. Tes di STIS itu apa aja sih, Kak? Jadi tes di STIS itu ada 4, yaitu MTK, SKD, psikotes, dan kesehatan. Gini nih teman-teman, kita jelasinnya ke aku. Matematikanya itu sistemnya perankingan. Jadi bagi teman-teman yang pengen banget masuk STIS, yang matematika ini emang harus dipelajarin banget, karena nanti biasanya di sistem perankingan ini akan diambil 10%-nya. Misalnya 20.000 pendaftar, nanti akan diambil 10%-nya jadi 2.000. Jadi 1 sampai 2.000, ranking 1 sampai ranking 2.000 yang akan lolos ke tes berikutnya. Selanjutnya tes SKD. Di SKD ini terdiri dari TWK atau tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensi umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi.
Aku nggak tahu soalnya aku nggak pernah ikut tes ini teman-teman. Selanjutnya itu, oh ya, kalau di SKD, di TKD, sorry bukan SKD, TKD teman-teman. Kalau di TKD ini nanti sistem penilaiannya itu passing grade gitu. Jadi bagi teman-teman yang masuk apa sih namanya, kalau memenuhi passing grade-nya, jadi teman-teman bisa langsung lulus ke tes berikutnya. Selanjutnya psikotes, ya psikotes seperti yang biasa psikotes gitu deh. Dan yang keempat kesehatan. Jadi tes kesehatan ini nanti dites darah, urin, mata, dan ada lari apa sih itu namanya, aduh aku lupa, nggak kecatat di sini, ada pokoknya lari sekitar 3-5 menitan. Oke gitu deh teman-teman. Yang selanjutnya pertanyaan ke-8, tes tersulit itu apa sih kak menurut kakak? Jadi menurut Vika yang tersulit itu adalah TKD yang TKP-nya. Kenapa? Karena di sini tes karakteristik pribadi yang nggak ngerti deh sama tes-tesnya itu, dan kebanyakan peserta-peserta di tahun-tahun sebelumnya juga gagal di tes yang satu ini. Jadi gitu teman-teman, lebih pelajari ya bagi teman-teman yang TKD yang TKP-nya itu lebih dipelajarin ya. Oke, pertanyaan yang ke-9, kak, apa sih yang harus dipelajarin banget buat masuk STIS? Nah, jadi jawaban Vika gini, sama yang kayak aku bilang tadi ya teman-teman, MTK tadi kan sistemnya perankingan. Jadi kata Vika gini, matematika, kenapa? Karena nanti penilaiannya itu sistemnya perankingan. Jadi emang harus dioptimalkan banget di sini agar teman-teman posisinya aman dan bisa masuk ke tes berikutnya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10, kak, belajar 1 bulan cukup gak sih? Jadi kata kita cukup, asalkan belajarnya fokus dan konsisten selama 1 bulan ini. Gak ada kata terlambat kok kalau teman-teman emang mau berusaha. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang mau berusaha dan mau konsisten fokus belajar selama 1 bulan ini, teman-teman bisa kok buat lulus tes insya Allah. Yang ke-11, kak, mending STIS tahun ini atau disiapin lagi untuk tahun depan? Jadi jawaban kita, ambillah kesempatan sebanyak-banyaknya, jangan mikir nanti, belajarlah dari sekarang, maksimalkan belajarnya. Walaupun nanti gagal, setidaknya udah ada pengalaman untuk bertempur di tahun depan. Jadi kalau sekarang teman-teman masih ragu-ragu, nggak apa-apa, ikut aja dulu, setidaknya kan udah ada gambaran-gambaran, oh ternyata tesnya kayak gini ya, ini. Jadi kalaupun nanti nggak lulus tahun ini, teman-teman bisa persiapin lagi buat tahun depan gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ke-11 ya, ke-11 berapa sih? Ya sih ke-11, nggak tahu sih, pokoknya itu dah. Kak, tips dan triknya dong untuk lolos TIS. Jadi kata Vika, yang pertama, banyakin baca-baca seputar TIS dan USM-nya. Yang kedua, usahain tiap hari liatin updatean informasi mengenai TIS. Yang ketiga, masuk ke grup-grup sosmed yang mendukung kita di USM TIS. Yang keempat, udah sih 3 itu, tapi ini ada yang tips and trick per tahapnya kalau nanti udah mau ujian nih. Yang pertama, tips matematika. Kalau matematika, banyakin bahas soal USM STIS sebelumnya. Biasanya kalau aku tiap soal yang dibahas langsung aku cari materinya dan benar-benar aku pahami konsepnya. Jadi kalau nanti udah paham, aku bakalan cari soal yang sama dengan level yang berbeda, levelnya yang lebih tinggi. Gitu seterusnya sampai kita emang benar-benar paham soal materi itu. Yang kedua, buat SKD-nya, kalau aku sih lebih sering ngeliatin YouTube untuk belajarnya biar gak ngebosenin gitu. Yang ketiga, psikotes. Kalau untuk psikotes ini mah gampang aja, jadilah dirimu sendiri dan juga rajin berlatih dari bentuk soal sebelumnya yang mungkin keluar saat psikotes tahun ini. Contohnya, dulu aku sering berlatih membuat gambar orang, pohon, dan latih kecepatan hitungan buat tes Kraepelin dan lain-lain. Gitu teman-teman. Yang keempat,
tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini banyak-banyakin istirahat, makan makanan yang bergizi dan yang menyehatkan, dan yang paling penting kalau udah deket waktu tes, jangan terlalu memforsir diri untuk olahraga. Takutnya nanti kalau terlalu diforsir, pas hari H udah lelah dan kurang maksimal. Dan ini merupakan pengalaman Vika tahun 2018, karena Vika ini udah 2 kali tes teman-teman, for your information aja. Dan yang paling penting adalah ibadah dan restu orang tua. Selanjutnya buku yang kakak pakai apa aja sih kak buat persiapan tes. Nah, jadi buat bukunya ini aku taruh di sini aja ya teman-teman. Ini gambar-gambar bukunya. Jadi bagi teman-teman yang mau beli buku ini silahkan dicek di Gramedia atau nggak beli online, Shopee atau gimana. Jadi ini buku-bukunya teman-teman. Ingatin aja ya. Pertanyaan yang ke-14, apa sih kak nanti gelar dari lulusan STIS? Jadi gelar dari lulusan STIS ini sendiri adalah SST, Sarjana Sains Terapan. Pertanyaan terakhir yaitu pesan kakak buat adik-adik yang pengen masuk STIS tahun ini. Jadi pesan kita yang pertama itu lebih giat lagi belajarnya. Yang kedua, jadiin belajar itu hobi biar nagih untuk belajar lagi dan lagi. Yang ketiga, buat belajar sebuah kesenangan bukan sebuah tuntutan. Jadi kalian itu belajarnya itu senang, bukan sebuah tuntutan yang harus dikerjain. Jadi nanti jadinya kan kayak terpaksa gitu teman-teman. Dan ini ada pesan tambahan bagi yang pengen tahu dan pengen menguji sampai mana persiapan buat USM STIS-nya, coba ikut tryout masuk Politeknik Statistika STIS di official Instagramnya @masukstis.id ya, @masukstis.id. Jadi teman-teman bisa cek di Instagram itu ya buat ikut tryout online gitu. Dan untuk informasi aja, sekarang kan tanggal 17, jadi hari ini adalah hari terakhir penutupan pendaftaran tryout online. Itu teman-teman. Oh ya, ini aku mau kasih updatean mengenai 5 ikatan dinas yang paling banyak orang ngedaftar. Jadi data hari ini tanggal 17 Juni 2020, IPDN menempati posisi pertama yaitu 21.095 orang. Yang kedua STIS, jadi STIS ada di peringkat kedua ya teman-teman, yaitu 11.076 orang. Yang ketiga itu ada Poltekim dengan 4.089 pendaftar, disusul dengan STIN 3.555 pendaftar, dan terakhir Poltekim 3.342 pendaftar. Jadi STIS sekarang menempati posisi kedua teman-teman. Ada 11.000 lebih orang yang mendaftar. Jadi bagi teman-teman jangan patah semangat, tetap berusaha, belajar, berdoa, olahraganya jangan lupa juga. Dan pokoknya bagi teman-teman yang daftar STIS tahun ini, adik-adik yang ikut daftar STIS tahun ini, aku doain berhasil dan lolos menjadi salah seorang mahasiswi STIS dan menggunakan pakaian seragam warna biru. Semangat teman-teman, cayo! Terima kasih udah liatin video aku ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada informasi yang salah atau yang kurang tepat atau ya gitu deh, teman-teman bisa komen di kolom komen di bawah ya. Dan teman-teman juga bisa request ikatan dinas mana lagi yang bakal kita korek apa sih yang bakal kita cari tahu gitu deh. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa di subscribe channel ini, dan bagi teman-teman yang ngerasa channel ini bermanfaat, video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman lainnya. Kayak gitu teman-teman, di-share aja ya ke teman-teman pejuang STIS lainnya biar sama-sama berjuang sama-sama itu asik loh teman-teman.
Jadi sekian dulu. Oh ya, jangan lupa juga follow Instagram aku di @ginaharni biar teman-teman tahu updatean informasi mengenai YouTube aku. Oke, terima kasih banyak buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.